Setelah sebelumnya strategi yang dilancarkan Nona Lu semalam Gatot, mungkin ia masih penasaran dan kembali merencanakan sesuatu untuk meluluhkan hati suaminya sambil tersenyum-senyum di depan cermin. Masih dengan cara yang sama, cuma bedanya sekarang ia melakukan itu di pagi hari. Untuk kesekian kalinya rencananya itu gagal, karena saat itu Dr. Ling keburu memberitahukan berita yang membuat istrinya semakin kesal, yaitu berita tentang dirinya yang bakal lembur panjang di tempat kerjanya. Dan itu membuat Nona Lu protes tak terima dengan alasan kalau mereka itu pengantin baru katanya. Tapi Dr. Ling memberikan alasan yang lain, yaitu tentang kemanusiaan, yang mau tak mau istrinya merelakan suaminya untuk tidak pulang beberapa hari ke depan. Baru saja ditinggal mungkin beberapa jam yang lalu, Nona Lu sudah uring-uringan sambil memegang sebuah ponsel yang siap memberikan pesan kepada suaminya. Tapi setiap ia ketik kalimat yang ingin ia sampaikan, Nona Lu kembali menghapusnya. Terus saja seperti itu. Tak tahan dengan kerinduan yang dirasakannya, ia mempunyai sebuah ide, yaitu dengan cara menemuinya langsung sambil membawakan sebuah bingkisan. Tapi sesampainya di sana ia malah disambut oleh si wanita penggoda yang diketahui bernama Tong Ping dan memamerkan kedekatannya dengan Dr. Ling. Padahal faktanya bukan seperti itu. Dr. Ling hanya merawat ayah Tong Ping yang sedang sakit. Bukan itu saja, Tong Ping juga sengaja memprovokasi Nona Lu dengan mengatakan kalau pernikahan Nona Lu dan Dr. Ling dirahasiakan oleh suaminya sendiri katanya. Mendengar itu membuat Nona Lu kesal. Tambah kesal lagi ketika ia melihat sebuah kue di meja kerja suaminya yang ia tebak itu hasil pemberian Tong Ping. Tanpa basa-basi, Nona Lu langsung ngamuk-ngamuk dan amukannya bertambah satu level ketika ia melihat cincin kawin yang dikenakan suaminya tak ada. Melihat itu, Nona Lu menganggap kalau ucapan dari Tong Ping adalah sebuah kebenaran. Nona Lu ngambek sampai akhirnya ia pergi meninggalkan bingkisan yang ia bawa. Sedangkan suaminya malah bingung ngomong apa katanya. Untuk menjelaskan kesalahpahaman itu, Dr. Ling dengan sengaja menemui istrinya. Tapi ternyata Nona Lu benar-benar marah. Ia masih berekspresi manyun dan ketus ketika suaminya menyapa dirinya. Bukan itu saja, Dr. Ling juga dicuekin habis-habisan olehnya. Sampai akhirnya Nona Lu menemuinya karena ia sendiri tak tahan dengan situasi yang ada. Mereka ngobrol di kantor Nona Lu dengan situasi saat itu tengah malam, dengan keadaan yang sangat canggung, terlebih lagi Nona Lu yang terlihat ogah-ogahan mungkin karena masih marah. Sampai akhirnya suasana di antara mereka mencair ketika kantor tersebut mati lampu, karena ternyata Dr. Ling takut dengan tempat yang gelap. Sempat tak mau mengakui tentang hal itu setelah melihat tingkah dan ekspresi suaminya, karena Nona Lu menakut-nakutinya yang saat itu juga ia langsung lari terbirit-birit. Dr. Ling tak bisa mengelak lagi kalau ia ketakutan. Melihat tingkah suaminya yang lucu, Nona Lu tersenyum. Setelah Dr. Ling berhasil menjinakkan istrinya dan masih dengan situasi yang sama, akhirnya mereka kembali baikan. Ia juga menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi kepada istrinya lewat sebuah permainan dan setelahnya mereka kembali bermesraan. Bukan itu saja, Dr. Ling juga dengan sengaja membawa istrinya ke tempatnya bekerja, padahal hanya untuk sarapan saja. Itu dilakukannya supaya Nona Lu tahu kalau ia benar-benar tidak merahasiakan statusnya, seperti yang dikatakan Tong Ping tempo hari. Dr. Ling juga menjelaskan tentang cincin kawinnya yang menurutnya kalau di rumah sakit tak boleh memakai perhiasan. Sampai sini akhirnya Nona Lu mengerti. Dan momen yang membuat Nona Lu salah tingkah adalah ketika salah seorang perawat fans berat dari Dr. Ling menyapanya dan mempertanyakan siapa perempuan di depannya. Yang saat itu Dr. Ling mengakui kalau Nona Lu adalah istrinya. Sontak berita besar tersebut langsung tersebar dan pengantin baru ini jadi pusat perhatian. Dan itu sukses membuat Nona Lu merasa terbang. Sejak saat itu hari-hari Nona Lu terasa indah. Ia terus-menerus menebar senyumannya. Setelah semuanya yang terjadi tadi siang, entah kenapa bila malam tiba penyakit kambuhan dari Nona Lu kembali kumat. Ia kembali merencanakan sesuatu lewat sebuah sup yang ia sengaja siapkan untuk suaminya. Yang jelas setelah memakan itu kondisi tubuh dari Dr. Ling terasa aneh. Ia jadi uring-uringan, bahkan bergelas-gelas air minum sudah ia habiskan, masih tetap saja tidak ada perubahan. Entah dikasih apa sampai-sampai Dr. Ling menjadi seperti itu. Padahal supnya enak katanya dan tak ada yang salah juga. Sedangkan istrinya tersenyum-senyum pura-pura tidak tahu saat melihat reaksi suaminya seperti itu, sambil melakukan aksi pertunjukannya yang ia tunjukkan kepada suaminya. Dan rencananya itu sukses membuat Dr. Ling bengong. Dikira rencananya akan berjalan mulus, ternyata sama saja. Dr. Ling sama sekali tidak tertarik. Nona Lu malah kembali berakhir mengenaskan.
Kesal dengan Dokter Ling yang tak pernah peka, akhirnya Nona Lu mengutarakan keinginannya, yaitu ia menginginkan seorang bayi. Sampai suatu perkataan yang dilontarkan istrinya dan itu membuat Dokter Ling ngambek. Bagaimana tidak, Nona Lu menginginkan anak tapi ia tak menjamin akan setia dengan Dokter Ling. Perlu diketahui kalau keduanya menikah berdasarkan kontrak dengan syarat-syarat tertentu. Dan kontrak mereka hanya 1 tahun. Itu yang membuat Dokter Ling menolak sampai-sampai ia minggat ke rumah orang tuanya. Walaupun tahu Dokter Ling ngambek, Nona Lu tidak menganggapnya seperti itu. Ia masih kekeh menginginkan seorang bayi. Sampai-sampai ia menyusul Dokter Ling yang minggat ke rumahnya, serta membujuk mertuanya supaya menginginkan seorang cucu. Dan dibalas dengan Dokter Ling dengan kebalikannya. Ia sibuk mencari-cari alasan supaya ibunya tidak terpancing. Tak habis akal, Nona Lu kembali membuat sebuah rencana, yaitu ia diam-diam menemui mertuanya dan menceritakan tentang dirinya dan Dokter Ling yang menurutnya hubungan mereka tak seperti pasangan pengantin baru lainnya. Dan cerita tersebut membuat mertuanya kaget. Mungkin ia menganggap kalau anaknya sudah belok. Rencana Nona Lu untuk mencari dukungan dari mertuanya bisa dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dengan sesegera mungkin mertuanya mempersiapkan sebuah strategi untuk memancing anaknya. Diawali dengan ramuan hasil racikannya berhasil diminum anaknya, yang entah bakal gimana reaksinya nanti. Yang jelas setelah meminum ramuan tersebut, mertuanya meminta mantunya untuk menemui anaknya. Dan tahu apa yang terjadi terhadap Nona Lu setelah menemui Dokter Ling? Ia bengong melihat fisik Dokter Ling. Sedangkan mertuanya dan ibunya yang mengintip merasa kalau rencana mereka sudah berhasil. Itu dibuktikan dengan suara tertawa Nona Lu yang sangat keras. Padahal faktanya Nona Lu dan Dokter Ling tidak seperti apa yang dibayangkan mertuanya. Sampai akhirnya mereka kembali berbicara berdua dengan tema yang sama, yaitu tentang anak. Dan keputusan Dokter Ling juga masih tak berubah. Bahkan ia mengancam kalau sampai Nona Lu terus-menerus melakukan rencana anehnya lagi, Dokter Ling tak akan pulang. Dan satu lagi, ia juga mengancamnya dengan syarat dikawin kontraknya, yang dimana Nona Lu bisa dikatakan melanggar kontrak yang sudah disepakati. Akibatnya Nona Lu bakal kehilangan sebagian hartanya karena telah melanggar kontrak tersebut. Merasa kalah telak membuat Nona Lu bermuka asem. Akibat kejadian itu membuat hari-hari Nona Lu dilanda kegalauan. Dan itu diketahui oleh Simon. Ia tahu dari ekspresi wajah Nona Lu. Ia juga menebak kalau yang mengakibatkan itu adalah suaminya. Untungnya Nona Lu tidak terlalu menanggapi Simon dan lekas pergi. Nona Lu curhat kepada pegawai barunya tentang permasalahan yang dialaminya. Tapi ia mengaku kalau itu cerita temannya. Padahal pegawainya tahu kalau apa yang diceritakan bosnya adalah pengalaman pribadinya sendiri. Cuma ia pura-pura saja. Nona Lu bercerita kepadanya bukan tanpa alasan. Ia sudah tak kuat kesal dan kesal melulu kepada Dokter Ling. Jadi ia bermaksud meminta pencerahan. Yang dirasa kalau pegawainya itu sudah ahli di bidang tersebut. Dan benar saja sebuah ide brilian muncul dari pegawainya, yaitu dengan memberikannya setumpuk novel yang kisahnya dikira mirip dengan kisah bosnya itu. Tanpa basa-basi, ia langsung mempelajari trik-trik apa saja yang Nona Lu bisa pelajari dari setumpuk novel yang ia hatamkan seharian penuh tersebut. Dengan ekspresi tersenyum-senyum leciknya, Nona Lu dengan pede mengatakan pada dirinya sendiri, ia berjanji bakal membuat suaminya bertekuk lutut katanya. Rencana akan segera dilaksanakan. Ia pergi menemui Dokter Ling di tempatnya bekerja. Tapi sayangnya rencana yang sudah disusun itu tak sesuai rencana. Karena sesampainya di tempat tujuan, ia mendapati suaminya sedang murung karena kehilangan pasien yang ia operasi. Dokter Ling juga kena marah dari keluarga pasien. Nona Lu yang melihat itu sempat akan ke sana, tapi dicegah oleh teman Dokter Ling karena menurutnya kalau itu resiko jadi dokter. Mungkin merasa kasihan Dokter Ling terus murung, akhirnya seorang atasannya datang, memintanya untuk beristirahat dan menenangkan diri. Bukannya istirahat, Dokter Ling malah diminta istrinya untuk menemaninya ke suatu tempat. Dan yang membuat Dokter Ling marah adalah ia dibawa ke sebuah tempat hiburan yang menurutnya waktunya tidak tepat katanya. Tapi istrinya tak peduli, ia malah mengancamnya dengan kontrak mereka. Di sana Nona Lu berusaha untuk membuat suaminya ceria kembali. Ia rela menyewa semua wahananya untuk suaminya. Dan apa yang dilakukan Nona Lu kepadanya saat ini persis sama yang pernah dilakukan Dokter Ling kepada Nona Lu saat masih kecil. Mungkin Nona Lu tak tahu itu karena ia belum tahu kalau suaminya adalah teman masa kecilnya. Dokter Ling yang mengingat kejadian itu perlahan tersenyum. Hari itu mereka senang-senang bareng di tempat hiburan tersebut sampai larut malam. Dan misi membuat suaminya kembali tersenyum dinyatakan sukses.